Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Makanya orang bilang, kayak kalau nggak makan nasi pagi-pagi, nggak sarapan, saya nggak ada tenaga. Nah itu memang tenaganya dari situ. Orang tahu nggak? Doping paling hebat kalau orang mau olahraga. Minum air gula. Langsung energinya kuat dia. Rata-rata mereka disebut gede itu 300 kilo barangkali. Kalau kita di atas 100-nya udah gede. Karena badannya pendek kan. Ya. Nah itu jadi masalah. Tetapi juga pada buat kedokteran. Itu dalam tanda petik ya. Kedokteran dan industri obat-obatan itu adalah rezeki, Frank. Kamu mau ngomong apa? Sekarang saya mau nanya, pernah tahu ya orang ada nggak sekarang umur di atas 40 tuh nggak ada kencing manis, nggak ada jantung, nggak banyak, Franky. Dan itu obatnya mahal semua, Franky. Dok, selamat siang dokter. Ya, selamat siang. Gila bener ya, sekarang kasus-kasus banyak banget. Cuman sekarang pembicaraan kita kayaknya nggak tahu masih bisa ada yang nonton apa nggak, karena semua orang lagi sibuk nontonin debat, dok. Sama satu itu pada nyari tempat untuk jalan-jalan di akhir tahun. Nggak boleh sebut nomor, dok. Nanti dokter disangka kampanye lagi, ya, dok. Saya sekarang susah loh kalau mau di foto, mau gimana, masih diam begini kan nggak enak. Mau begini salah, begini salah, nggak boleh. Gitu ya dok ya. Pegawai negeri. Oh iya, dokter terikat sama ASN ya dok. Enggak, itu ada itunya, ada peringatan, aturannya nggak boleh begini-gini. Saya bilang susah, jadi yang boleh begini. Semangat. Tapi begini ekstra jos. Nah, kalau ekstra jos itu ada nama lain lagi dok ya. Dok, kasusnya bukan kasus sih sebenarnya. Berita-berita ini nggak terlalu baru lagi. Ada beberapa bulan kemarin dok. Yaitu masalah kita ketemu masalah cerita-cerita mengenai obesitas. Ya kalau saya liatin obesitas di Indonesianya tuh masih obesitas yang dalam tanda kutip ya setengah normal dok ya. Kalau saya perhatikan obesitas yang di luar negeri itu istilahnya mesti pakai forklift kalau ngangkat, karena itu di atas 300, 400, 500 kiloan. Di kita 200 kilo udah disebut obesitas karena memang mungkin postur badannya karena mungkin berat masanya dok ya, berat masanya lebih enteng, jadi volumenya kelihatan gede. Padahal kalau di luar negeri orang 200 kilo tuh biasa, bukan biasa sih, artinya dianggapnya masih belum terlalu besar. Nah itu mungkin bisa dokter jelasin tuh dok, kalau orang obesitas tuh kenapa. Terus kemudian kan pasti juga kalau meninggal obesitas, siapa tahu itu adalah dia juga harus mengalami yang namanya otopsi. Kira-kira penjelasan dokter Jaya tuh gimana dok terhadap obesitas ini dok? Nah begini ya, ini sebenarnya saya ngomong sesuatu ya. Yang namanya obesitas itu basicnya itu sebenarnya karena masalah perubahan budaya. Zaman dulu mungkin Franky inget ya, orang itu kalau hidup tuh ngapain? Berburu. Ya. Dia berburu, dapat rusa. Rusa itu dimakan sama dia. Makannya hari itu, dapatnya hari itu, dimakan hari itu. Iya, dan itu paling disimpan juga nggak bisa terlalu lama. Yeah. Habis itu kalau dia mau makan lagi, dia mesti cari lagi. Jadi artinya makannya itu memang rada jarang, tapi yang dimakan protein dan lemak. Nah, kemudian orang mulai mengalami namanya sivilisasi. Sivilisasi dia mulai bercocok tanam. Yang dicocok tanam itu apa? Semuanya karbohidrat. Nah, itu ya dok ya? Soal karbohidrat dok ya? Karbohidrat tuh. Baru saya sadar tuh dok. Jagung, gandum, beras, itu karbohidrat. Nah, begitu orang mulai karbohidrat, nah disitulah badan kita itu juga ternyata berubah, Franky. Karena kenapa? Kalau kita makan karbohidrat, di dalam badan dirubah menjadi glukosa. Glukosa itu buat energi. Makanya kalau kita misalnya minum sesuatu yang karbohidrat, kita langsung ada tenaga. Tapi ada di badan itu dibilang itu bahaya. Makanya Tuhan tuh sudah ngasih kita pankreas. Kelenjar ludah perut namanya kalau dalam bahasa Indonesianya. Pankreas letaknya di tengah sini, Franky. Letaknya pas di bawah lambung. Nah, kelenjar itu mengeluarkan hormon insulin. Nah, tugasnya insulin apa? Kalau kita makan gulanya naik,
Itu bahaya kan? Dia keluarin insulin untuk nurunin gula. Nah, gula kita nggak boleh lebih dari 110 pada waktu puasa dan tidak boleh lebih dari 140 kalau habis makan. Adanya di mana, Dok? Apa? Angka disebut. Oh, itu kesepakatan internasional. Angkanya di laboratorium, Dok. Nah, itu seperti itu. Jadi artinya kalau misalnya kita makan karbo lah, dia naik jadi 200, maka tubuh keluarin insulin, dia tekan sampai di bawah 140. Jadi fungsi insulin itu penyetabil, Dok ya? Iya. Stabilizer. Nah, dengan cara seperti itu kadang-kadang kalau kita terlalu tinggi, tubuh keluarin insulin begitu banyak sehingga dia merosot jauh rendah. Nah, begitu rendah tubuh langsung kasih reaksi lapar. Nah, biasanya siklusnya karbohidrat itu maksimal tuh 6 jam. 4 jam sampai 6 jam. Jadi kalau kita makan karbo 4 jam atau 6 jam pasti lapar lagi, Frankie. Itulah yang membuat orang makan 1 hari 3 kali. Ya. Saya Iya paham. kan? Nah, makanya orang bilang, kayak kalau nggak makan nasi pagi-pagi, nggak sarapan, saya nggak ada tenaga. Nah, itu memang tenaganya dari situ. Frankie tahu nggak? Doping paling hebat kalau orang mau olahraga. Minum air gula. Langsung energinya kuat dia. Karena gula itu doping paling simpel tuh ya, Iya. paling sederhana ya. Iya. Karena dengan demikian dia punya energi. Karena gula itu langsung dijadiin energi, bisa dipakai buat olahraga. Dok, ngomong-ngomong tadi dokter bilang semua yang ditanam itu adalah karbo. Mostly. Seperti kentang juga karbo juga. Oh. Karena kan di Indonesia kan kita bicara masalah padi dan beras ya, Dok ya, Iya. nasi ya. Di luar negeri itu pakannya mereka kentang, tapi itu adalah tetap aja intinya karbo tuh. Dok. Iya. Nah, sekarang gini ya, Frankie ya. Saya dulu pernah ikut ini Kersos Iya. di daerah Cimahi. Nah, itu di daerah yang dalam sekali di pelosok. Terus saya nanya, kan kita wawancara biasa kan wawancara ke masyarakat. Bu, hari ini makan apa, Bu? Saya makannya menu CU katanya. Apa tuh, Dok? Cengek uyah. Tahu nggak cengek? Cengek saya tahu, cabai rawit. Cengek cabai rawit. Uyah itu uyah garam. garam. Jadi nasi kalau dikasih garam, dikasih itu bikin makan nafsu. Artinya apa? Mereka saking miskinnya itu tidak banyak makan karbo. Nggak makan protein sama lemak. Makanya kan sekarang kan banyak stunting kan di daerah kan. Iya. Stunting Kenapa? masih tinggi. Lah karena makannya kebanyakan karbo, kurang protein segala macam. Kan pertumbuhan perlu protein. Jadi karbo itu penghasil tenaga, Dok ya. Iya, tenaga. Nah, akibatnya sekarang kebayang nggak? Kalau Frankie kalau lihat misalnya orang makan di warteg segala macam, yang banyak apanya, Frankie? Nasinya, Dok. Dua tumpuk nasinya, Iya. lauknya paling sedikit gitu loh. Makanya kalau untuk yang stunting itu kan sekarang ada yang namanya program kita boleh nyumbang untuk menanggulangi stunting. Iya. Kita kasih uang 300.000 atau berapa gitu loh sebulan. Itu mah satu radio tuh terus satu radio Enggak. yang saya biasa Iya. dengerin tuh, Dok. Nah, dia kasih gitu terus yang dikasih apa, Frankie? Telur. Telur satu. Karena katanya. itu protein dan lemak, bukan karbo. Karena karbo itu nggak akan bikin orang jadi bagus pertumbuhannya. Karena pertumbuhan kita perlu protein dan lemak gitu. Nah, gara-gara seperti itu, maka orang makan. Jadi itu seperti kayak kecanduan. Nah, kemudian itu yang paling banyak berubah itu ini, Frankie. Pada suatu waktu, ya di awal-awal tahun 19-an sekian, Amerika itu memproduksi gandum dan jagung begitu banyak. Gandum juga karbo juga, Dok ya. Ya. Gandum dan jagung terlalu banyak. Nah, dia nggak bisa mengkonsumsi karena terlalu banyak. Bagaimana caranya melempar itu ke pasaran supaya jadi uang? Dirubahlah jadi gula. Nah, gulanya itu dibuat dalam bentuk yang namanya Coca-Cola. Oh. Nah, itu disebar ke pasaran. Nah, sekarang saya mau nanya, kan image-nya apa? Minum, udah panas gini-gini, minum Coca-Cola, Segar. wah segar. Nah, dari Coca-Cola dia meledak, Frankie. Akhirnya terjual di seluruh dunia. Kamu tahu itu perusahaan yang itu luar biasa besar. Iya. Diikuti kemudian dengan pesaing-pesaingnya Pepsi Cola dan lain-lain, apa whatever lah. Tapi minuman bergula itu menjadi komoditas yang membuat orang banyak menjadi kaya, Frankie. Nah, akhirnya kebahayanya gula, kelebihan karbohidrat itu ditutup-tutupi, Frankie. Selama 300 tahun. Buset. Lama banget, Dok. Iya. Berarti tahun 1700-an udah mulai itu, Dok ya. Iya. Nah, artinya apa? Gara-gara seperti itu,
Frankie, coba deh lihat statistik di Amerika. Obesitas begitu tinggi, yang naik apa? Gula darah, diabetes itu meningkat tajam. Itu yang saya mau ngomong sama dokter tadi. Darah tinggi meningkat tajam. Wah, dengan segala macam komplikasi. Komplikasi apa? Stroke lagi makin banyak, jantung makin banyak, dan segala macam. Nah, itu semua basicnya karena karbonya terlalu banyak, Frankie. Jadi bukan karena kita nggak boleh makan beras atau nasi, Dok ya? Bukan. Karena kalau komposisi. Karena kalau seperti itu aja saya pernah bilang, saya udah nggak pernah makan nasi lagi, Dok. Iya. Tapi saya makannya ketupat sama lontong, Dok. Tapi begini, Frankie, itu ya makanya sebenarnya kebijaksanaan lokalnya kita apa? Ada seorang profesor di Indonesia namanya Prof. Sayogo, itu yang memproklamirkan itu namanya 4 sehat 5 sempurna. Oke. Jadi harus ada karbo, ada protein, ada lemak, ada kemudian serat-seratan, dan terakhir dilengkapi dengan susu. Nah, jadi sebenarnya yang paling benar adalah menu seimbang. Nah, kalau kita menunya itu dominan karbo. Nah, akibatnya saya sendiri mohon maaf, saya perhatikan kalau sekarang nih kalau jalan-jalan ke mall itu orang-orang yang gendut itu, yang gemuk, kelihatannya perawakannya gemuk, ya barangkali nggak seperti yang Frankie bilang ngomong sampai 300 kilo. Iya. Tapi yang gemuk, perutnya gendut dan segala macam itu makin banyak sekarang. Ya, karena kalau saya jalan-jalan di Amerika itu badannya kan gede-gede. Kita kalau di belakang dia 2 orang aja istilahnya masih ketutupan, Dok. Nggak masalahnya di mereka tingginya juga Iya, tinggi. makanya itu tinggi banget. Jadi memang rata-rata mereka disebut gede itu 300 kilo barangkali. Kalau kita di atas 100-nya udah gede, Frankie. Karena badannya pendek kan. Ya. Nah, itu jadi masalah. Tetapi juga pada buat kedokteran, itu dalam tanda petik ya, kedokteran dan industri obat-obatan itu adalah rezeki, Frankie. Kamu mau ngomong apa? Sekarang saya mau nanya, pernah tahu ya, orang ada nggak sekarang umur di atas 40 tuh nggak ada kencing manis, nggak ada jantung, nggak banyak, Frankie. Dan itu obatnya mahal semua, Frankie. Cuman nggak diukur kali, Dok ya? Ya. Dan sekali obatnya tuh dimakan terus-menerus kan, seumur hidup kan. Ya. Nah, berapa banyak? Loh, obat itu bisa 10.000, itu bisa makan di warteg 1 kali, Frankie. Itu cuma tablet begitu, dan itu dia makan seumur hidup, kebayang nggak? Nah, tapi maksudnya saya begini, kita itu dulu waktu dunia medis itu ditipu oleh Amerika dengan mengatakan gula itu tidak apa-apa, yang bahaya itu kolesterol. Kolesterol itu yang dijadiin kambing hitam, sehingga kita lebih takut makan kolesterol. Kalau misalnya makan telur, jangan makan kuningnya. Nah, itu kan. Makan telur jangan banyak-banyak. Gini-gini. Tapi yang sekarang Frankie pergi deh ke itu. Mulai dari anak kecil, susu, gulanya tingginya berapa. Coba aja sekali lihat komposisi. Kalau saya sih sekarang udah lihat komposisi, Frankie. Di atas 40 tahun udah lihat komposisi. Kan selalu tuh ada komposisi tuh. Ya. 100 gram mengandung karbohidrat sekian, gula sekian, protein sekian, itu. Coba lihat. Sekarang sudah ada, Dok. Ada nutrition fact-nya disebutnya. Nah, itu rata-rata tuh di atas 20 belasan. Itu terlalu banyak. Dan ada bahkan yang di statementnya di situ misalkan X, maka yang dicek hasil pengecekannya 2X itu, Dok. 2 kali lipat. Kalau saya sendiri pribadi, kalau saya selalu ngecek, karbonya itu kalau saya berani minum atau berani makan kalau di bawah 10% deh. Jadi, Dok, inti utama orang obesitas itu karena karbo. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, karbonya jadi apa? Nah, Nah, itu, Dok. kalau kita makan, karbonya jadi glukosa. Glukosa dipakai buat energi. Kalau lebih diapain, Frankie? Disimpan di lemak. Mulai di perut, di pinggang, di paha. Oke, jadi artinya si karbo ini dirubah jadi gula. Iya. Gula harusnya dipakai, Dok, Iya. ya, sebagai buat tenaga aktivitas. Dan selalu kelebihan. Karena Lalu makanan kelebihan. kita. Nah, akibatnya ditumpuk. Tumpuknya dalam bentuk lemak. Iya. Lemak itu ada penyimpanan. Nah, kalau ditumpuk dalam bentuk lemak, lama-lama perut kita makin gendut. Di mana, Dok, tadi penyimpanan, Dok? Di Dalam perut. Di perut, di pinggul, Pinggul. sama di paha. Perut ke atas enggak, Dok? Nggak Ya, disimpan di sini. lama-lama seluruh tubuh, termasuk jantung bisa ada lemak. Oh, jadi Hati ada lemak. oh, seperti itu, Dok, ya. Jadi Iya. awalnya dia mulai dari perut ke paha, nggak ada tempat lagi, Dok. Nah. Naik ke atas. Ya, oke. Nah, sekarang saya mau nanya, Frankie. Pernah nggak
ngecek atau ngeliat di mall-mall, yang ada apa? Ada jual pizza, jual roti-rotian, minuman boba, whatever lah. Tapi isinya apa semua, Frankie? Gula semua. Gula semua, iya. Nah, orang itu makan gituan kan ngantri kan, kalau yang gula-gula itu ngantri semua kan. Karena kenapa? Gula itu ternyata memang menimbulkan adiksi. Orang tuh habis minum, lapar, dia minum lagi itu. Jadi kita harus kembalikan Profesor Sayogo punya petunjuk itu secara benar ya, Dok ya. Artinya makan yang seimbang tadi, Dok ya. Ya, waktu kecil saya diajarin, Dok, makan seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Dan satu, Frankie, kalau makan harus stop sebelum kenyang. Dan satu, ini saya ngomong penelitian nih ya. Penelitian di kedokteran, ada satu orang yang melakukan penelitian. Karena kalau meneliti pada orang kan susah. Itu kenapa, Dok, mesti makan berhenti sebelum kenyang? Secara ilmiahnya, Dok. Ya karena kalau dia makan sampai kenyang, berarti makannya berlebihan, nanti akan numpukin lemak, dan itu adalah penyakit, Frankie. Oke, jadi artinya jangan sampai numpuk lemak lagi. Iya, gitu. dia makan sekedarnya untuk aktivitas. Jangan numpuk lemak intinya gitu, Dok. Nah, ya. sekarang iya seperti itu. Itu kalau numpuknya kebanyakan, itu yang disebut mengakibatkan jadi obesitas. Obesitas tuh kadang kalau saya sih gampang, anak-anak muda. Dari mana obesitas? Ya makannya kok yang minuman manis Lihat semua. aja makanannya, Dok ya, apa ya, Dok ya? Minuman manis semua. Minum kopinya pakai gula. Terbalik, Dok, anak-anak kadang-kadang, Dok. Minum gula pakai kopi, Dok. Karena gulanya itu setengah gelas. Kopinya sedikit. Gitu, karena dia mau manis. Nah, itu, dan kalau begitu laku pasti, Frankie. Dan abis itu orang beli lagi. Makanya ngantri itu semua. Nah, jadi sekarang ya contoh ada dari salah satu merek lah, teh botol. Kan semua orang kalau makan apa juga minumnya teh botol kan. Teh botol semuanya tuh manis semua loh, Frankie. Walaupun yang disebut no sugar atau less sugar, manis. Tapi kalau yang itu adalah teh botol tawar ada. Ya, ada teh botol tawar. Tapi itu laku nggak terlalu. Iya. Dia terlalu laku. Kenapa? Orang nggak biasa minum gitu. Ya, kemarin waktu saya ada acara olahraga, Dok, dapat sumbangan kan merek itu ya. Jadi merek itu saya udah seneng aja karena saya udah pikir udah haus. Begitu saya minum tawar, nggak jadi seneng deh, Dok. Karena nggak sesuai dengan ekspektasi. Oke, jadi artinya ini yang sekarang yang kita harus hindari supaya jangan terjadi obesitas. Kurangi karbo. Yang lain tetap, atau yang lain dinaikin. Protein sama vitamin. Iya, sama serat. Jadi sayur buah. Nah, itu kan dua hal yang masih paling dihindari orang. Konsumsi susu kita tuh rendah sekali loh di dunia. Jarang orang makan susu kan di sini. Nah, pengaruhnya apa, Dok, terhadap obesitas, terhadap badan, Dok? Kalau orang udah obesitas, itu rentetannya itu penyakit macam-macam, Frankie. Penyakit macam-macam tuh mulai dari kencing manis, darah tinggi, kolesterol, itu udah saudaraan tuh 3. Nah, kalau dia udah ada semua, ujungnya adalah stroke, serangan jantung, ke sakit ginjal. Jadi itu 3 saudara kandung tadi dokter sebut. Kolesterol, gula, darah, ada dia kencing manis sama hipertensi. Nah, kalau udah 3 itu, ujungnya lagi adalah stroke, serangan jantung, gagal ginjal, sama ya diabetes, ya kakinya busuk lah segala macam. Jadi sampai kebutaan. Jadi itu penyakitnya jadi ujungnya jadi panjang, Frankie. Cuma gara-gara gula. Iya. Gula itu problem, Dok ya. Iya. Makanya banyak sekarang orang udah mulai mengurangi konsumsi gula. Nah, sekarang ini ada satu penelitian yang pernah dilakukan oleh ahli kedokteran ya. Dia neliti pada tikus. Karena kalau neliti pada orang kan lama. Kalau tikus kan lebih pendek. Jadi tikus, ada sekelompok tikus dikasih makan dengan jumlah kalorinya tinggi, sedang, rendah. Kalori ini, Dok, kalorinya. ya? Kalori itu sebagian besar kan juga Karbo. dari karbo. Rendah. Dan ternyata dipelihara itu sampai dia meninggal. Ternyata Tikusnya sampai mati. meninggal ya karena natural ya. Ternyata yang makannya lebih sedikit kalorinya itu yang
lebih panjang umurnya. Jadi umur berbanding terbalik dengan jumlah kalori yang dimakan. Oh. Jadi artinya apa? Makanya kalau kita lihat orang-orang dulu, zaman dulu itu makannya ya sekedar-kedarnya gitu loh, nggak jor-joran kayak anak sekarang. Makannya gitu, mereka umurnya panjang-panjang kan. Kalau nggak percaya lihat aja sejarah nabi-nabi. Tapi ada anomalinya, Dok. Apa? Semut. Semut makan gula. Kita nggak tahu sih umurnya berapa tahun. Ya kita nggak pernah ngitung. Nggak, tapi itu ya barangkali bisa nerangin kenapa kalau orang bilang ya mestinya itu supaya kita lebih panjang umurnya gitu. Jadi makan lebih sedikit. Oke, jadi artinya ini himbauan dari Dokter Jaya dan tim kesehatan lah ya. Iya. Sekarang kurangin konsumsi gula-gulaan ya. Karena itu Jadi artinya begini, Frankie, kalau makan itu jangan nasinya dikembungin, nasinya dikurangin lah, tapi sayur dibanyakin, lauk pauk dibanyakin. Kan lauk pauk, sayur segala macam itu adalah hal-hal lain di luar karbo gitu loh. Dan kalau minum jangan yang manis gitu loh. Tapi memang ada problem juga sih, Dok, untuk beberapa kelompok masyarakat kita, Dok. Terutama yang sering makan di luar. Itu kalau kita makan di luar, Dok, nasi murah harganya, Dok. Lauknya satu lauk sekian, satu lauk sekian. Kalau kita kumpulin komplit, Dok, mahal jadinya, Dok. Iya enggak, sebenarnya bukan soal mahal sih. Sebenarnya kalau yang namanya protein dan lemak itu kan bisa kita dapat dari tahu tempe yang harganya murah, Frankie. Iya juga ya, itu kesukaan saya, Dok, tahu tempe. Enggak ada masalah sebenarnya, soal masalahnya itu. Dan satu lagi makanya kan diajarkan untuk apa, diversifikasi makan. Nah. Jadi ya enggak nasi doang, nanti dicampur sama yang lain. Karena ada karbohidrat pun ada yang gampang menaikkan gula darah, ada yang kurang. Nah itu ditentukan dari indeks glikemiknya. Pernah dengar nggak indeks glikemik? Belum, Dok. Jadi indeks glikemik itu berapa cepat dia bisa meningkatkan gula darah. Makin tinggi indeks glikemiknya, begitu makan gula darah langsung naik tinggi sekali. Makanya itu ada bukunya, Frankie. Pergi aja ke toko buku indeks glikemik atau dicarilah di Google. Ini indeks glikemiknya berapa kan? Makin tinggi indeks glikemiknya, makin cepat gulanya naik. Jadi cari makanan yang indeks glikemiknya rendah. Pernah dengar nggak orang kencing manis disuruh makan kentang? Belum juga, Dok. Kentang tuh karbohidrat. Aha, kok bisa gitu? Tapi kentang itu indeks glikemiknya lebih rendah. Oh, jadi kentang lebih bagus. Ya dia makan, dia naik ini pelan-pelan. Jadi itu. Nah sekarang yang pertanyaannya begini. Jadi bagaimana caranya? Makan karbo nggak boleh banyak-banyak karena cuma cukup untuk kita beraktivitas. Tapi yang lain-lain tuh masih ini. Nah sekarang masalahnya adalah tubuh itu kalau mau menghasilkan karbo itu dia ya untuk menghasilkan karbo dia yang mengandalkan dari makanan berlebih disimpan jadi lemak. Nah sekarang pernah dengar nggak orang kalau bulan puasa dia puasa lebih sehat? Katanya begitu, Dok. Malah sakit mahnya baik. Kenapa? Ternyata ada penjelasan ilmiahnya, Dok, ya? Ada. Oh. Nah jadi begini, Frankie, justru itu kita reverse. Kalau tadi kan kita makan kebanyakan karbo, gulanya naik, diturunin, disimpan di lemak kan sisanya. Lama-lama lemaknya numpuk. Nah, kalau kita puasa, kita makan kan mulai kayak buka puasa jam berapa? Sore kan? Maghrib. Menjelang pagi kan jam 3 jam 4 tuh. Kan udah sahur kan? Itu boleh makan tuh. Nah, kemudian ini kosong. Nah, selama kosong kan kita beraktivitas, itu siang hari loh. Iya dong. Beraktivitas, dapat energi dari mana? Oh, dari tabungan, Dok, ya. Lemaknya dibakar, dijadiin gula. Tabungan lemak di kita ya. Nah, akhirnya badan jadi makin kurus. Kecuali kalau waktu bukanya makan yang manis-manis terlalu banyak. Oh. Itulah yang bikin sehat. Nah, kemudian ini yang teori yang terbaru adalah begini, bukan terbaru banget sih. Di Jepang ada seorang profesor. Dia melakukan penelitian. Nah, dia mengeluarkan teori namanya autofagi. Auto sendiri, fagi. Jadi memakan diri sendiri. Apa maksudnya? Dan dia dapetin teori itu dan kemudian dia mendapat hadiah Nobel kesehatan. Nobel loh, orang Jepang. Apa yang terjadi? Sekarang saya mau nanya gini, Frankie. Nih untuk supaya lebih gampang. Kalau Frankie punya pembantu di rumah. Iya. Pembantu itu kamu suruh kerja selama 24 jam. Kira-kira iya dia masih bisa lah selasa dia itu. Kira-kira rumah kamu akan bersih nggak?
Tidak mungkin, Frankie. Enggak, soalnya udah capek, Dok. Dia kecapean, Iya. nggak bisa bersih-bersih. Jadi kamu begini-begini pasti banyak debu, betul nggak? Mm-mm. Badan juga sama. Kalau badan kita makan, dia kita terlalu banyak makan. Yang terjadi apa? Badan itu akan mengolah makanan supaya dirubah menjadi macam-macam. Dia kerja nggak berhenti-berhenti. Di badan kita sekarang, kalau kita makan, pengolahan itu semua hasilnya apa? Sampah. Ya, Sampah, banyak sampah kan di badan kita. iya. Badan kita jadi banyak kotoran, Ringki. Betul. Nah, autofagi itu maksudnya gini. Kita makan, ada jam makan, ada jendela makan. Jendela makan misalnya yang kalau puasa itu antara mulai dari buka puasa sampai sahur kan. Ya. Waktu jendela makan, kita mengolah makanan, tapi setelah itu kosong tuh. Nah, waktu kosong itu badan kita, sel kekebalan kita itu akan makanin sel-sel yang udah tua, yang mati, kotoran-kotoran, yang barang-barang, sel-sel yang udah mau jadi kanker tuh dimakanin semua itu. Itu namanya autofagi. Jadi badan kita jadi bersih. Makanya orang puasa itu jadi lebih sehat, Rengki. Makanya di umat Katolik misalnya ada juga puasa kan? Iya. Dalam arti kan makan kenyang sekali. Betul. Ya karena supaya badan kita tuh ada kesempatan untuk repair. Tahu nggak kenapa dokter saya ketawa, Dok? Kenapa? Definisi makan kenyang sekalinya itu, Dok. Saya makan kenyangnya sekali, tapi yang nggak kenyangnya banyak. Enggak, tapi maksudnya saya, sebenarnya sistemnya seperti itu. Yang kayak gitu. Nah, itu artinya kan kebalikan dari tadi. Kalau tadi makan banyak gula, Iya. dipakai buat energi, sisanya disimpan jadi lemak. Nah, kalau yang kita puasa, yang terjadi adalah lemak kita dibuang, dirubah menjadi gula, jadi lemak kita berkurang. Ada yang saya mau balik nih, Dok. Kembali kepada insulin nih, Dok. Tadi kan di otak saya tuh mikir insulin tuh sebagai stabilizer, Dok ya. Kalau dia gulanya banyak, diturunin dengan insulin itu supaya dia Turun. ke tempat kestabilan ya. Nah, tapi kalau dia terlalu turun, Nah. lapar. Insulin nggak bisa naikin lagi si ininya. Fungsi insulin bisa nggak dia naikin gulanya, Dok? Enggak, itu ada hormon lain lagi. Hormon lain. Hormon lain. Oke. Namanya glukagon. Tapi itu kondisi gawat darurat. Kita pun nyimpan glukosa itu juga dalam bentuk glukagon di otot dan segala macam. Itu bisa dirubah menjadi glukosa. Tapi Kalau orang disebut penyakitan dengan penyakit diabetes, dia memerlukan insulin. Apa yang terjadi dengan insulinnya, Dok? Apakah dia kurang insulin atau tidak bisa memproduksi insulin? insulinnya Si pankreasnya? kecapean. Frank. Pankreas kan, Dok ya tadi ya? Ya, pankreasnya itu ada dua. Produksi insulinnya kurang, nggak mencukupi karena yang masuk gula terlalu banyak, dia nggak Iya. cukup. Heeh. Bisa juga lama-lama dia kecapean. Sel pankreasnya kecapean sehingga tidak menghasilkan insulin yang efektif. Insulin yang ada jumlahnya tetap, tapi dia aktivitasnya nggak bisa menurunkan dengan cepat, makanya gulanya naik terus. Nah, karena kurang insulin, kurang relatif ya dibanding gula yang masuk, makanya disuntik lama insulin. Pernah lihat kan orang sebelum makan dia suntik insulin dulu, ceprus di perut. Di perut tuh, Dok ya? Iya. Nah, insulinnya udah siap-siap, begitu makan langsung dihantam sama insulinnya gitu loh. Nah, itu dia. Tapi kan itu masalahnya yang paling gampang kan apa? Masukan yang dikurangin, betul nggak? Iya. Penyebabnya, Dok, yang kita harus kurangin, Dok ya. Nah, Bukan sekarang pencegahan. balik ke kegemukan. Kegemukan prinsipnya energi yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Itu kan jadinya surplus. Nah, jadi sebenarnya caranya adalah ada dua. Kurangin yang masuk, perbesar yang dikeluarin. Dan defisit, Olahraga. Dok. Oh, jangan sampai defisit kalau gitu Nah, ya. makanya sebenarnya kalau orang kegemukan gampang sebenarnya. Rubah makannya, tambah olahraga. Jadi kurus pasti, Frankie. Sehat lagi, Dok ya? Ya sehat. Nah, itu dia. Nah, sekarang kan orang kadang-kadang males. Saya mau nanya berapa orang yang suka olahraga? Sedikit kan? Nggak banyak. Nah, kalau nggak suka olahraga, mereka cari jalan pintas, Frankie. Iya. Jalan pintasnya apa? Operasi. Nah, iya, Dok. Karena itu langsung kurus. Nah, sekarang lemak itu kan disimpan di perut. Iya. Operasi yang pertama itu namanya liposuction, sedot lemak. Mungkin sering dengar ya, Ya, sekarang banyak klinik tuh, Dok. Udah bisa sedot lemak. liposuction ya. Jadi lemak yang ada itu yang ditumbuk itu dikeluarin, dibuang sehingga kempes. Satu. Yang kedua, ya ini satu sedot lemak. Yang kedua itu dia dikasih balon di dalam lambung, Frankie. Dimasukin nih balon masih kempes, dimasukin ke dalam lambung. Balon beneran tuh, Dok. Balon.
balon karet. Iya. Nah, lambung kita segini, Frankie, isinya 1 liter. Iya. Dimasukin ke dalam, balon ini tiup pucir gede. Kan Ikat. jadi nggak usah. Ya pokoknya dia ditaruh di dalam lambung. Jadi lambungnya penuh. Jadi kamu mau makan nggak bisa makan. Kenyang. Oh. Yang satu ya. Yang kedua, Ini baru saya dengar tuh. lo enggak, itu saya kasih tahu. Ini dengan bahasa yang mudah. Satunya lagi, lambungnya dicekek, Frankie. Ada lagi nih. Ini kan balon nih. Kalau dicekek begini, dia jadi volumenya kecil kan? Iya. Ya nggak bisa nampung makanan banyak. Nah, pasti kan setiap tindakan atau setiap action kita tadi, Dok, ada pengaruhnya, Dok, ya? Ya iya, itu harus dilakukan oleh dokter bedah. Dan itu nilainya ratusan juta rupiah. Nah, ada lagi satu lagi, Frankie. Saya kasih tahu apa tuh, satu Dok? lagi. Itu pakai akupunktur. Akupunktur. Akupunktur di kuping kita ini ada daerah-daerah yang kalau ditekan di situ mengurangi nafsu makan. Nafsu makan kan ada di dalam otak kita kan. Otak kita bilang lapar. Nah, ini dikasih biji gitu, kayak biji-bijian ditempelin. Jadi nggak nafsu makan, Frankie. Nah, ada orang yang rada-rada error ya. Itu namanya pernah tahu nggak? Orang yang dia makan, habis itu disodok, muntah. Oh, itu ada istilahnya tuh, Dok. Saya lupa atau Bulimia. apa? Bulimia. Dok. Nah, itu yang abnormal. Tapi kalau yang saya ngomong nih ya, yang cepat dan banyak disukai orang karena langsung cepat, instan. Itu adalah yang operasi. Dok, saya mau tanya mengenai kasus ini saya alamin sendiri nih, Dok. Kalau kita kerja capek, malah kita nggak nafsu makan tuh, Dok. Saking capeknya. Atau dalam satu kegiatan yang membuat kita istilahnya sibuk bukan main. Malah kita nggak bisa makan. Itu kenapa tuh, Dok? Ya karena masalahnya Sini, otak kita. Otak kita itu sebenarnya gini. Kenapa dia bilang gua lapar? Sebenarnya lapar tuh bukan apa-apa. Kita tuh punya kemoreseptor di badan kita yang akan ngukur gula. Nih gulanya kurang nih. Langsung di sini bilang lapar, langsung. Jadi itu sebenarnya soal perasaan, sama aja seperti kayak orang ngerokok, Frankie. Ya. Ini di otak. Kalau nggak ngerokok asem. Mana ada urusan begitu? Sebenarnya itu kan cuma perasaan doang. Makan itu banyak yang urusan dengan perasaan, Frankie. Mungkin pernah tahu ya. Makan itu perasaan sebenarnya. Artinya apa yang ada di otak. Saya ingat satu kali nih, Frankie ya. Saya itu orangnya suka iseng, Frankie. Saya ketemu satu restoran. Dia jual daging ular. Ular sanca. Jakarta, Dok? Ya, di Jakarta. Saya nggak ada pantangan soal dari segi agama, saya nggak ada pantangan. Ular sanca itu dipotong, dimasak sama kuning-kuning gitu ya, sama kunyit, digoreng. Saya bawa ke anak saya itu masih umur 3 tahun. Saya kasih makan. Pak, apaan tuh? Ayam goreng, saya bilang. Dia makan. Terus dia bilang, enak. Sebelah kan dia perhatiin karena dia udah makannya udah habis, dia perhatiin tulangnya. Kok tulangnya nggak kayak tulang ayam, katanya. Baru saya bilang, itu ular. Gimana? Wah, enak. Jadi sebenarnya enak apa enggak itu tergantung di sini, Frankie. Kalau dia tahu itu ular, dia nggak makan. Contoh, kalau saya kasih sate ke kamu bilang enak apa? Itu adalah tikus. Langsung mual nggak kamu? Berhenti, Dok, makannya, Dok. Nah, itu dia. Itu soal perasaan. Makanya itu yang menerangkan kenapa misalnya kasus Sumanto deh. Iya, tahu Sumanto? Tahu, Dok. Dia kan simpen daging orang di dalam kulkas. Bapaknya udah buta. Dagingnya itu dia olah, dibikin sate, dikasih bapaknya. Waktu itu sempat setelah waktu di kasusnya itu meledak dan kemudian dia dipermasalahkan sama orang. Bapaknya ditanya, Bapak tahu dikasih apa? Saya dikasih sate. Enak kah? Enak, katanya. Bapak tahu itu sate apa? Nggak tahu. Kalau dia tahu kira-kira bisa makan nggak, Frankie? Iya, dia nggak akan makan. Nah, ya itu dia. Jadi banyak hal tuh yang di otak sebenarnya seperti itu. Jadi lapar itu cuma masalah di otak bilang nih gula ini lagi kurang nih gitu loh. Gula kurang, makanya lo harus makan. Nah, itu kemudian menimbulkan rasa lapar. Nah, kalau kita kerja kita tuh hilang tuh perasaan itu karena kita lagi sibuk kerjaan yang lain. Jadi otak teralihkan, kita membuat rasa lapar itu ke pinggir. Ya, gitu, teralihkan. Teralihkan ya. Jadi kesibukan itu yang bikin kita
hilang dengan rasa laparnya tadi ya. Atau jadi saya coba menyimpulkan nih dok, ada beberapa hal yang buat kita bisa kurang selera makan. Satu, otak kita mengesampingkan rasa lapar karena kesibukan lain dok ya. Kedua, karena informasi yang memerintahkan otak kita tidak mau makan. Yang tadi dokter bilang daging tikus, daging kelelawar, ular, otak kita daging monyet lagi ada orang itu. Nah, kita nggak bisa, Frankie. Tapi kalau nggak tahu, saya dulu inget nih, Frankie, pengalaman saya nih ya. Kan kita tahu ya orang Manado suka macam-macam. Saya lagi jalan-jalan ke Manado, dibawa sama teman saya ke restoran. Wah, ayo makan. Oh, pokoknya enak deh katanya. Ya, makan. Lagi di tengah makan nih, saya sih pikir apaan, nggak tahu deh. Pokoknya pedas-pedas gitu ya. Begitu makan, saya ngeliat ada kaitan, Frankie. Kaitan. Apaan ini? Ini kelelawar katanya. Udah gitu baru rasanya saya mual. Habis itu saya diajak ke restoran. Tapi udah masuk dong. Udah masuk. Jadi kelelawar. Habis itu lihat nih bentuknya, Frankie. Dibawa lu ke pasar Tomohon di kota Tomohon. Kayak tikus ya dok ya. Bukan kayak tikus, memang tikus. Ya seperti tikus gitu loh. Dan di sana tuh jual selain kelelawar kalau lebih kecil-kecil, ada tikus yang gede-gede. Tuh ada juga di situ ada dog, anjing. Ya mereka memang biasa, mereka ini enak kata dia. Tapi kalau buat saya sendiri sih ya kalau ngomong saya nggak tahu sih, oke lah. Kalau mau nyobain jangan tahu apa dulu deh dok ya. Nah habis itu saya dibawa ke tempat. Mau situ ke restoran apa? Gua mau ajakin lo makan daging tikus. Udah, saya gak makan lagi. Thank you gitu dok ya. Thank you. Tapi katanya sih kata orang enak, saya nggak tahu. Tapi maksudnya mereka itu karena dia tidak tahu dari kecil sudah dibiasakan, itu jadi urusan budaya itu. Jadi sebenarnya soal di pikiran itu, Frankie. Dok, balik ke Profesor Sayogo yang tadi makan apa tadi dokter? Makannya itu komposisi harus seimbang ya, Profesor Sayogo ya. Jadi komposisi yang paling bagus banyakinnya mana dok? Seimbangnya tuh lebih banyak mana? Karbonnya tuh harus berapa persen lah gitu. Nah itu sih soal berapa persen, ada hitung-hitungannya berapa persen, tapi pastinya yang dianut sekarang ya, saya nggak berani ngomong. Ahli gizi lah ya, yang lebih tahu yang tahu, tapi itu tidak banyak banget. Tapi intinya pokoknya jangan nggak seimbang. Artinya seimbang tuh harus komplit seluruhnya ya. Iya harus ada. Soal sempurna nggak sempurna tinggal masalah ada susu apa enggak dok ya. Tapi itu udah menolong ya kalau kita makan serat ya dok ya. Nah dok, ini kan tadi kita ngobrolin masalah obesitas nih dok, yang orang-orang tahu. Kalau sampai seseorang obesitas meninggal di otopsi, kemungkinannya yang didapat hasilnya biasanya apa dok? Jadi walaupun ini mungkin bukan satu yang pasti, tapi biasanya apa dok? Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di RX Undercover, karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.